Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa hari ini kita bersyukur. Kenapa bersyukur? Karena kita sudah diberikan nikmat oleh Allah, yaitu nikmat sehat. Jangan lupa kita ucap Alhamdulillah, semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada kita dan kepada keluarga juga di rumah. Nah, pada kali ini kita akan belajar matematika teman-teman bersama Bunda April. Nah, di sini kita akan belajar tema 3 subtema 4. Nah, materinya adalah yaitu hubungan antar satuan waktu. Nah, tujuan pembelajarannya yang pertama yaitu Ananda dapat mengetahui alat ukur baku untuk pengukuran waktu. Yang kedua, Ananda dapat memahami hubungan antar satuan waktu. Yang ketiga, Ananda dapat melakukan penjumlahan dan pengukuran satuan waktu. Yang keempat, Ananda dapat menghitung lama waktu kegiatan dalam satuan waktu. Sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya, semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kali ini kita memasuki pada pembelajaran kelima. Materinya adalah yaitu tentang alat ukur baku untuk pengukuran waktu. Nah, alat ukur baku untuk pengukuran waktu adalah jam. Terdapat berbagai jenis jam yang ada, di antaranya jam analog dan jam digital. Nah, perhatikan gambar bentuk-bentuk jam berikut. Nah, kita akan membedakan jam analog dan jam digital. Perhatikan teman-teman, di sini ada 4 macam jam. Nah, terdiri dari jam dinding analog, jam meja digital, jam tangan analog, dan jam tangan digital. Nah, sekarang perhatikan antara jam analog dan jam digital. Nah, teman-teman, jam analog itu jam yang dia mempunyai jarum jam. Nah, seperti pada gambar pertama dan gambar ketiga. Di sini ada jam dinding analog dan jam tangan analog. Nah, dia sama-sama memiliki jarum jam seperti itu. Beda dengan jam digital. Kalau jam digital, nah perhatikan gambar kedua dan gambar keempat. Di sini ada jam digital. Nah, bedanya adalah jam digital itu langsung angka, di sini langsung angka, tidak mempunyai jarum seperti itu. Nah, itu adalah bedanya jam analog dan jam digital. Nah, di sini ada digolongkan 2 macam. Yang satu di sini ada di dinding dan di meja, kemudian yang 2 terakhir ini dipakai di tangan. Nah, seperti itu. Untuk membaca jam analog, perhatikan jarum pendek dan jarum panjang yang terdapat pada jam tersebut. Jarum pendek menunjukkan jam. Nah, perhatikan. Jadi, jarum pendek ini menunjukkan jam, sedangkan jarum panjang menunjukkan menit. Nah, perhatikan. Jarum pendek ini menunjukkan jam, sedangkan yang panjang ini menunjukkan menit. Nah, jarum pendek berpindah 1 angka setiap 1 jam. Nah, sementara itu jarum panjang berpindah 1 angka setiap 5 menit. Nah, perhatikan contoh berikut. Nah, sekarang perhatikan teman-teman. Jadi, jarum pendek ini akan berpindah selama 1 jam. Sedangkan jarum panjang akan berpindah selama 5 menit. Jadi, setiap perpindahan ini nilainya adalah 5 menit. Nah, sekarang kita akan belajar contoh bagaimana membaca jam. Nah, perhatikan di sini ada contoh pertama. Di sini jarum pendek dan ada jarum panjangnya sama-sama menunjuk ke angka tertentu. Nah, perhatikan, jarum pendek menunjuk angka berapa teman-teman? 7. Sedangkan jarum panjang menunjuk angka 12. Nah, bagaimana cara membacanya? Nah, cara membacanya adalah jam menunjukkan pukul 7, dibaca pukul 7 tepat. Nah, seperti itu. Jadi jarum pendek itu menunjukkan
jamnya, pukulnya. Sedangkan jarum panjang menitnya. Nah, seperti itu. Jadi jam 7.00 atau pukul 7 tepat, seperti itu. Sedangkan contoh yang kedua, di sini perhatikan jamnya teman-teman. Perhatikan jarum pendek dan jarum panjangnya. Jarum pendek menunjuk di antara angka 7 dan 8. Ya, perhatikan. Menunjuk antara angka 7 dan 8. Sedangkan jarum panjang menunjuk angka 6. Nah, jam menunjukkan pukul. Nah, depan di sini adalah pukul karena di sini melewati angka 7. Nah, belum mencapai angka 8, maka masih tertulis angka 7. Nah, lebihnya 30 menit. Nah, dari mana 30 menit? Kita coba hitung. Nah, tadi perpindahan dari angka ke angka yang berikutnya adalah 5 menit. Kita hitung 5 menit ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini ada lompat 6 angka. Nah, 6 dikali 5 berapa teman-teman? 6 dikali 5 adalah 30. Nah, ini adalah lebihnya. Jadi dapat dibaca pukul 7:30 menit. Kemudian contoh yang ketiga, perhatikan jamnya. Nah, jarum pendek menunjuk dekat angka 9 dan jarum panjang menunjuk angka 1. Nah, jam menunjuk pukul 9:05. Nah, dibaca pukul 9:05 menit. Nah, seperti itu bagaimana cara membaca jam. Latihan soal. Nah, nomor 4, gambarlah jarum jam sesuai waktu berikut. Nah, yang pertama, pukul 4:45. Kita lihat yang depan. Di sini ada pukul 4 dan 45. Jarum pendek menunjuk angka 4. Nah, di antara 4 dan 5. Nah, lebih mendekati angka 5. Kenapa? Karena di sini jarum panjangnya mau menuju ke angka 12. Seperti itu. Kemudian, yang jarum panjang di sini ada 45. Kita coba hitung. Tadi kita sudah hitung bahwa sampai angka 6 itu adalah 30 menit. Tinggal ditambah. Nah, 35, 40, dan 45. Jadi jarum panjangnya menunjuk angka 9. Nah, seperti itu. Kemudian, nomor 5, perhatikan gambar-gambar berikut. Hubungkan dengan garis antara gambar jam dan waktu yang tepat. Nah, Bunda mengambil pukul 9.30. Tadi kita sudah bahas kan teman-teman? Nah, 9.30. Jarum panjangnya pasti akan menunjuk angka 6 karena lebih 30. Nah, 9-nya yaitu di antara 9 dan 10. Kenapa di antara 9 dan 10? Karena dia sudah lebih selama 30 menit. Nah, nanti kalian lanjutkan yang belum dikerjakan. Nah, selanjutnya pada pembelajaran selanjutnya kita akan belajar atau sudah memasuki pada pembelajaran 6. Nah, materinya adalah hubungan antar satuan waktu yaitu jam dan menit. Nah, satuan baku untuk pengukuran waktu yaitu jam dan menit. Kedua jenis satuan dapat diubah teman-teman. Nah, bagaimana caranya? Perhatikan hubungan antar kedua satuan waktu berikut. Nah, di sini perhatikan. Jadi, 1 jam itu ada 60 menit teman-teman. Jadi, 1 jam itu ada 60 menit. Nah, sekarang kita akan coba latihan contoh. Perhatikan beberapa contoh berikut. Nomor 1. 1 jam lebih 15 menit. Kalau dijadikan menit, nah, penyelesaiannya 1 jam tadi ada berapa menit teman-teman? 60. Nah, jadi 1 dikali 60 menit ditambah 15 menit sama dengan
75 menit. Nah, 1 kali 60 berapa teman-teman? 60. Nah, 60 ditambah 15 sama dengan 75 menit. Nah, seperti itu. Nomor 2, 2 jam lebih 20 menit sama dengan titik-titik menit. Nah, di sini ada 2 jam. Kita jadikan menit terlebih dahulu. 2 dikali 60 menit ditambah 20 menit sama dengan berapa? Nah, 2 dikali 60 berapa teman-teman? 2 dikali 60 sama dengan 120. Kemudian kita tambahkan 20 menit menjadi 140 menit. Nah, seperti itu. Kemudian nomor 3. Nah, di sini 90 menit dijadikan titik-titik jam. Berapa ya, teman-teman? Ya, penyelesaiannya adalah, nah, di sini ada berapa jam? Kita jadikan dulu. Nah, kita ambil 60 terlebih dahulu. 60 menit ditambah 30 menit. Nah, kalau dijumlah hasilnya 90 menit sama. Jadi 60 menit bisa menjadi 1 jam. Kemudian lebihnya berapa? 30 detik. Jadi 90 menit sama dengan 1 jam lebih 30 menit. Nah, seperti itu. Kemudian nomor terakhir, nomor 4. Di sini ada 135 menit sama dengan titik-titik jam. Penyelesaiannya. Nah, kita ambil 120 menit. Kenapa? Karena lebih mendekati 135. Nah, 120 menit itu dari mana, Bunda? Nah, dari 60 kali 2 atau 2 kali 60. Nah, sama dengan 120 menit. Nah, seperti itu. Jadi, penyelesaiannya adalah 120 menit ditambah 15 menit. Atau 2 dikali 60 menit ditambah 15 menit. Sama dengan 2 jam lebih 15 menit. Kenapa 2 jam? Nah, di sini ada 60 sebanyak 2. Jadi ada 2 jam. Lebihnya 15 menit. Nah, seperti itu contohnya teman-teman, bagaimana hubungan antar satuan waktu, yaitu tentang jam dan menit. Nanti kita akan coba latihan soal bersama-sama. Selanjutnya adalah yaitu penjumlahan dan pengurangan satuan waktu. Nah, bagaimana cara menentukan hasil operasi hitung satuan waktu? Untuk melakukan operasi hitung satuan waktu, kita dapat menambahkan atau mengurangkan bilangan dengan satuan waktu yang sama. Perhatikan contoh berikut. Nomor 1. 1 jam 40 menit ditambah 1 jam 35 menit sama dengan titik-titik. Nah, penyelesaiannya adalah kita kumpulkan sesuai satuan waktu yang sama. Nah, di sini ada 1 jam ditambah 1 jam. Nah, kita kumpulkan jadi 1. Kemudian 40 menit dijadikan atau ditambah 30 menit. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah kita jumlah. 1 ditambah 1 sama dengan 2 jam. Kemudian ditambah 40 ditambah 35 sama dengan 75 menit. Nah, kemudian selanjutnya 2 jam. Nah, di sini kita masih bisa menjadikan jam teman-teman yang mendekati 75. Nah, di sini 60 ditambah 15 menit. Nah, 60 nanti bisa kita jadikan 1 jam. Nah, seperti ini turun. Jadi 2 jam ditambah 1 jam ditambah 15 menit sama dengan, nah, ini satuannya sama, jam sama jam, bisa kita jumlah. 2 ditambah 1 sama dengan 3. Nah, di sini tetap 15 menit. Nah, ini tadi keterangannya, tambahkan satuan waktu yang sama. Nah, di sini ingat, 1 jam adalah berapa menit, teman-teman? 60 menit. Nah, seperti itu. Kemudian nomor 2. Nah, 3 jam lebih 30 menit dikurangi 1 jam lebih 45 menit. Nah, sekarang kita kelompokkan yang sama terlebih dahulu, jam dan menitnya. Nah, nih diperhatikan 30 menit dan 45 menit. Nah, 30 menit tidak bisa dikurangi 45 menit, teman-teman. Maka apa yang harus dilakukan? Nah, maka kita pinjam 1 jam dari 3 jam depannya. Nah, ini. Kemudian 3 jam, nah menjadi berapa?
2 jam lebih 60 menit. Nah, 60 menit ini adalah 1 jam. Kita jadikan 60 menit. Seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah penyelesaian. 2 jam 90 menit. Nah, dari mana? Ini tadi kita sudah pinjam teman-teman. Kita jadikan menit yang 1 jamnya. Nah, di sini 60 ditambah berapa? 30 menit, jadi 90 menit, seperti itu. Kemudian kita kurangkan 1 jam lebih 45 menit. Nah, selanjutnya adalah kurangi satuan waktu yang sama. Kita kelompokkan. Nah, 2 dikurangi 1 jam. Nah, ini 2 jam dikurangi 1 jam. Kemudian ditambah 90 menit, kita kurangi 45 menit. Nah, hasilnya adalah 1 jam lebih 45 menit. Nah, seperti itu caranya teman-teman. Kita meminjam. Ini dengan cara meminjam. Kenapa tadi harus meminjam? Karena 30 menit tidak bisa dikurangi 45 menit. Nah, seperti itu. Selanjutnya adalah menghitung lama waktu kegiatan dalam satuan waktu. Lama suatu kegiatan dapat diketahui dengan menghitung waktu yang digunakan dalam satuan waktu tertentu. Perhatikan contoh soal berikut. Yang pertama, ibu memasak dari pukul 8 lebih 30 hingga pukul 15 lebih 15 menit. Nah, berapakah lama waktu yang dibutuhkan ibu untuk memasak? Nah, penyelesaiannya adalah, nah, tadi ibu memasak dari pukul 8.30 hingga pukul 10.15. Nah, sekarang kita akan hitung dari pukul 8.30 sampai pukul 9. Nah, kita kasih pukul 9. Kenapa kita kasih pukul 9, pukul 10? Karena untuk kita mempermudahkan berapa lama ibu memasak di dapur. Nah, seperti itu. Di antara pukul 8.30 sampai pukul 9, yaitu lamanya berapa teman-teman? Yaitu 30 menit. Nah, seperti itu. Jadi tadi 8.30 ke pukul 9, yaitu lamanya adalah 30 menit. Kemudian ditambah dari pukul 9 ke pukul 10 itu ada berapa menit atau berapa jam? Nah, dari pukul 9 ke pukul 10 ada berapa jam teman-teman? Ada 1 jam. Jadi ditambah 1 jam. Kemudian yang terakhir, pukul 10 ke pukul 10.15 ada berapa waktu yang dibutuhkan? Yang dibutuhkan adalah 15 menit. Nah, kemudian selanjutnya kita jumlah terlebih dahulu. Nah, sama dengan 1 jam kita pindah ke depan, 1 jam ditambah 30 menit ditambah 15 menit sama dengan 1 jam lebih 45 menit. Nah, jadi lama ibu memasak adalah 1 jam lebih 15 menit. Seperti itu. Mudah kan teman-teman? Insya Allah mudah ya. Bagaimana kita menghitung lama waktu kegiatan dalam satuan waktu. Misalkan kalian juga bisa menghitung lamanya ketika belajar. Itu bisa dihitung lamanya berapa jam atau berapa menit. Nah, sekarang kita akan latihan soal bersama-sama. Nah, perhatikan. Nomor 1. Isilah kotak berikut dengan bilangan yang tepat. Nah, di sini ada 1 jam 50 menit. Nah, di sini 1 jam dijadikan menit. Tadi berapa teman-teman? Ya, 60 menit. Nah, ditambah ini kita tulis kembali 50 menit. Kemudian kita jumlahkan 60 ditambah 50 sama dengan 150 menit. Nah, seperti itu. Mudah kan teman-teman? Insya Allah mudah. Nomor 2, selanjutnya, hitunglah operasi hitung penjumlahan dan pengurangan satuan waktu berikut. Nah, contoh yang pertama atau 2A. 1 jam lebih 20 menit ditambah 1 jam lebih 35 menit. Nah, kita jumlahkan. 1 ditambah 1 sama dengan 2 jam. 20 ditambah 35 sama dengan 55 menit. Nah, mudah kan? Ya. Nah,
Alhamdulillah, nanti jangan lupa contoh soal tadi diselesaikan ya teman-teman. Kita akhiri ya teman-teman. Semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan kemudahan di setiap apa yang kita ikhtiarkan dalam belajar. Nah, yang terpenting apa teman-teman? Semangat dan tidak mudah menyerah ketika tidak bisa. Ya, Alhamdulillah. Nah, selanjutnya adalah Bunda tutup. Sekian, kalau masih ada kekurangan dalam Bunda menyampaikan pembelajaran kali ini, Bunda mohon maaf ya teman-teman. Sekian dari Bunda April. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.